Keren banget nih. Murah, minimalis, modern. Bagus nih. Cicilannya segitu. Kopi dulu nih. Kasih aja. Dih, serius banget yang mau KPR. Biasa aja. Sebagai pria tampan dan mapan, harus mikirin masa depan. Mumpung masih muda, bisa nabung, rumahnya juga bisa dijadiin aset, J. Di bangga gini gue. Masa depan lo terencana ya, Dal. Salut deh. Iya dong, J. Jangan kan rumah. Rencana pernikahan kita juga udah gue siapin kok. Ih, siapa juga yang mau nikah sama lo? Nih, J, lihat deh. Murah kan cicilan itu. Terus juga desainnya modern gini, J. Tuh. Udah nih, daripada lo halu, mending lo ngobrol dulu sama konsultan properti Dal buat ngitung LTV FTV-nya. Kayak gini nih. Tahu ya. Jadi sebelum lo ajuin cicilan, lo hitung dulu. Biar nanti pas bayar DP dan cicilannya itu nggak berat. Bentar. TV. Beli rumah dulu, J. TV mah nyusul. Gue juga tadi lihat ini loh. Dapat brosur dari Bamba di sana. Kebalik. Iya. Sobat Rupiah, punya kendaraan idaman? Atau mau mencicil tempat berteduh di masa depan? Eits, udah menghitung LTV FTV-nya belum sebelum mengajukan pinjaman? Kalau Sobat Rupiah mau punya rumah dengan cara mengajukan KPR, kamu harus menaruh uang muka dalam jumlah tertentu. Nah, besaran uang muka tersebut bergantung dengan rasio LTV-FTV-nya. Buat yang belum tahu, LTV adalah loan to value, dan FTV adalah financing to value. Itu adalah angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit yang berdasarkan hasil penilaian terkini. Dengan kata lain, LTV-FTV digunakan untuk membandingkan jumlah peminjam dengan nilai properti yang dibeli. Tujuannya untuk mengevaluasi risiko suatu pinjaman. LTV-FTV dibuat untuk menentukan apakah seorang peminjam dana dianggap memenuhi syarat untuk peminjaman tersebut. LTV diberikan oleh bank umum konvensional, sementara FTV diberikan oleh bank umum syariah. Pada umumnya, bank atau lembaga keuangan lain sudah menetapkan batas maksimum rasio LTV-FTV yang dapat diberikan kepada nasabah. Setiap bank bisa punya batas maksimum yang berbeda-beda, tapi semuanya mengacu pada peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini minimal sekali dalam setahun. Besaran batasnya disesuaikan dengan siklus perekonomian dan pertumbuhan kredit. Lalu, gimana ya cara menghitung LTV-FTV-nya? Untuk mendapatkan rasio LTV-FTV, kita bisa menggunakan rumus jumlah hipotek dibagi dengan nilai properti yang dibeli. Contohnya, kalau Dalih butuh uang sebanyak 1 miliar rupiah untuk membeli rumah senilai 1,3 miliar rupiah, terus dia mau mengajukan permohonan pinjaman ke Bank ABC sebanyak 1 miliar. Maka rasio LTV-FTV-nya menjadi 1 miliar dibagi 1,3 miliar sama dengan 0,769 atau 76,9%. 76,9% inilah yang disebut rasio LTV-FTV. Nah, kalau batas maksimal LTV-FTV dari Bank ABC itu sebesar 80%, kemungkinan besar permohonan pinjaman Dalih akan disetujui karena masih di bawah batas maksimal yang ditentukan bank pilihannya itu. Bank mengacu pada rasio ini sebelum menyetujui suatu permohonan pinjaman untuk properti. Karena semakin tinggi rasio LTV-FTV-nya, semakin beresiko juga pinjamannya. Kebijakan LTV dan FTV bersifat countercyclical atau menjaga kestabilan ekonomi dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko sistemik yang berasal dari peningkatan harga properti. Ibaratnya, LTV-FTV ini kayak batas tinggi yang harus dipenuhi kalau kita mau naik roller coaster, agar sesuai dengan standar keamanannya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi bisa didorong dengan cara melakukan pelonggaran kebijakan LTV-FTV yang berdampak pada meningkatnya permintaan kendaraan dan properti. Contohnya, pada masa pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan pelonggaran rasio LTV-FTV
melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/PBI/2021. Kebijakan yang berlaku mulai Maret 2021 ini memberikan kelonggaran ketentuan uang muka sampai 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru dan kelonggaran LTV/FTV menjadi maksimal 100%. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dan properti karena masyarakat bisa mengajukan pinjaman untuk kendaraan dan properti tanpa mengeluarkan uang muka. Meski begitu, penerapannya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko ya Sobat Rupiah. Gimana? Makin kebayangkan perencanaan kalian dalam mencicil hunian atau kendaraan? Yuk, rencanain masa depan dari sekarang. Ya, meskipun jodohnya masih dijagain orang. Makasih Mbak.